Selamat datang di e-learning PT SSI. Tema kali ini adalah mengenai leadership. Mari kita simak dan tonton materi kita pada kesempatan kali ini. Pertanyaan pertama, apa itu leadership? Menurut John C. Maxwell, kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih, tidak kurang. Ini berarti bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan atau kekuasaan, tetapi bagaimana seseorang mampu menginspirasi orang lain untuk bekerja menuju visi bersama. Sedangkan menurut Peter Drucker, seorang pakar manajemen terkenal, leadership adalah seni memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu dan membuat mereka merasa berkontribusi. Ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mampu menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai dan didukung. Basic dari leadership ada 4 poin. Yang pertama adalah leading people atau memimpin orang, influencing people atau mempengaruhi orang, commanding people atau memerintahkan orang, dan guiding people atau membimbing orang. Orang kreatif membuat singkatan dari sebuah kata leader, yaitu L. Listens, mendengarkan, E. Expect the best, mengharapkan yang terbaik, A. Achieves, pencapaian, D. Determined, tekad yang kuat, E. Encouragement, mendorong, R. Respect, menghargai. Perlunya pemimpin dalam organisasi. Pemimpin sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi, karena kondisi di bawah ini bisa saja terjadi bila tidak ada seorang pemimpin di dalam organisasi. 1. Kehilangan visi. 2. Banyak keputusan penting tertunda. 3. Agenda berlipat ganda. 4. Konflik makin meluas. 5. Moral kerja rendah. Produktivitas kerja menurun. Apa beda seorang leader dan manajer? Apa beda seorang leader dan manajer? Karakteristik seorang leader adalah 1. Fokus pada orang, 2. Mendorong orang, 3. Melakukan hal yang benar, 4. Bertanya, apa dan kenapa. Sangat berbeda dengan seorang bos atau manajer, di mana karakteristik seorang manajer antara lain 1. Fokus pada pekerjaan, 2. Mendorong pekerjaan, 3. Melakukan dengan benar, 4. Bertanya caranya dan kapan. Karakteristik seorang leader yang lain adalah 1. Diangkat karena sepakat, 2. Didukung dari bawah, 3. Seorang yang inspirator dan motivator, 4. Visioner ke masa depan. Sedangkan seorang manajer adalah 1. Diangkat pakai surat, 2. Diangkat dari atas, 3. Seorang yang lebih fokus pada plan dan direct, 4. Melihat kepada hasil, 5. Visionnya pendek. Karakteristik yang lain dari seorang leader yaitu 1. Menentukan goal, 2. Membangun atau build team, 3. Membentuk atau shape entitas. Sedangkan seorang manajer adalah 1. Mempersiapkan segalanya, 2. Kontrol atau mengawasi, 3. Follow the rule. Ada 5 tingkatan kepemimpinan menurut John Maxwell, dari yang terbawah sampai tingkat tertinggi yaitu 1. Position, 2. Permission, 3. Production, 4. People development, 5. Puncak atau pinnacle. Pada tingkat position, seseorang menjadi pemimpin hanya karena jabatan atau posisi yang dimiliki. Untuk tingkat permission, pemimpin memperoleh kepercayaan dan izin dari orang-orang yang dipimpinnya melalui hubungan yang baik. Pada tingkat production, pemimpin diakui karena hasil yang mereka capai bersama tim. Pada tingkat people development, pemimpin membantu orang lain berkembang menjadi pemimpin berikutnya. Dan pada tingkat puncak adalah pinnacle, di mana pemimpin dihormati karena dampaknya yang besar dan keberhasilan telah menciptakan pemimpin-pemimpin lainnya.
Pada tingkat position, orang mengikuti karena harus. Pada tingkat permission, orang mengikuti karena ingin. Pada tingkat production, orang mengikuti karena hasil nyata yang dicapai. Pada tingkat people development, orang mengikuti karena mereka berkembang di bawah kepemimpinan. Dan pada tingkat pinnacle, orang mengikuti karena pemimpin menjadi inspirasi dan panutan. Process of leadership biasanya dimulai dari to be, to do, to see, and to tell. Mari kita jelaskan. 1. To be, pemimpin harus menjadi pribadi yang memiliki integritas dan nilai yang kuat. 2. To do, pemimpin harus bertindak dengan keputusan yang tepat dan memimpin tim menuju pencapaian tujuan. 3. To see, pemimpin harus memiliki pandangan yang jauh ke depan, memahami situasi secara mendalam, dan merencanakan strategi untuk masa depan. 4. To tell, pemimpin harus mampu mengkomunikasikan ide dan visi mereka dengan cara yang jelas, menginspirasi dan memotivasi orang lain. Leadership skills adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pemimpin. Kita singkat dengan istilah influencer, yaitu I, integrated people, N, nurture people, F, faith in people, L, listen to people, U, understand people, E, enlarge people, N, navigate for people, C, connect with people, E, empower people, R, reproduce yourself. Fungsi leadership. Fungsi leadership antara lain adalah 1. Mengarahkan dan menginspirasi. Leader menyampaikan visi dan tujuan yang jelas kepada tim dan memastikan setiap anggota memahami yang harus mereka capai. 2. Membentuk budaya perusahaan. Seorang pemimpin ikut andil dalam membangun budaya kerja yang positif, mendorong produktivitas dan kolaborasi. 3. Memfasilitasi komunikasi. Pemimpin yang baik menciptakan saluran komunikasi yang terbuka agar setiap informasi tersampaikan dengan jelas dan tepat. 4. Manajemen konflik. Leader juga bertindak sebagai mediator ketika terjadi konflik dalam tim agar masalah dapat diselesaikan dengan adil dan efektif. Jenis-jenis leadership. Jenis-jenis leadership yaitu 1. Autocratic leadership. Pemimpin mengambil semua keputusan sendiri dan memberikan instruksi yang jelas kepada tim tanpa banyak diskusi. Ini cocok untuk situasi darurat atau ketika keputusan harus dibuat dengan cepat. 2. Democratic leadership. Pemimpin melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini baik untuk meningkatkan kreativitas dan kepuasan tim. 3. Transformational leadership. Pemimpin jenis ini fokus pada menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Mereka seringkali membawa perubahan besar dalam organisasi. 4. Laissez-faire leadership. Pemimpin memberikan kebebasan kepada tim untuk mengambil keputusan sendiri dan memimpin proyek tanpa campur tangan langsung. Gaya autocratic leadership. Dalam gaya ini, pemimpin memberikan arahan yang jelas dan spesifik, sementara anggota tim diharapkan mengikuti instruksi tersebut tanpa banyak diskusi atau saran. Gaya ini sering dianggap kaku, namun dalam situasi tertentu, kepemimpinan otoriter bisa sangat efektif. Kepemimpinan otoriter ini sering digunakan dalam situasi di mana keputusan cepat dan tegas diperlukan, atau di lingkungan di mana kontrol ketat dibutuhkan untuk menjaga efisiensi. Meskipun cenderung kaku, gaya ini bisa efektif dalam kondisi tertentu, seperti saat menghadapi krisis atau situasi darurat. Kelebihan gaya autokratik adalah pengambilan keputusan cepat, kejelasan arahan dan tujuan, kontrol yang kuat, mengurangi risiko salah langkah,
cocok untuk situasi darurat. Kekurangan gaya autokratik adalah kurangnya partisipasi tim, menghambat kreativitas, meningkatkan stres di kalangan karyawan, moral tim yang menurun, ketergantungan pada pemimpin. Gaya democratic leadership. Gaya kepemimpinan demokratis, yang juga dikenal sebagai kepemimpinan bersama atau kepemimpinan partisipatif, mendorong anggota tim untuk bertanggung jawab atas pengambilan keputusan. Ini adalah gaya kepemimpinan yang dapat digunakan oleh pemimpin manapun di industri apapun, mulai dari perusahaan hingga fasilitas pendidikan hingga posisi pemerintah. Kelebihan gaya demokratik adalah bekerja dengan baik saat mencoba menyelesaikan masalah yang kompleks, mendorong kreativitas, mendorong tingkat keterlibatan yang lebih kuat, memperkuat hubungan tim, membangun visi yang lebih kuat untuk masa depan. Kekurangan gaya demokratik adalah butuh waktu untuk mencapai konsensus, dapat menyebabkan penundaan. Itu tidak menjamin solusi terbaik, dapat menyebabkan anggota tim mempertanyakan kemampuan kepemimpinan. Jangan mendorong siapapun untuk bertanggung jawab atas kegagalan. Gaya transformational leadership. Transformational leadership adalah salah satu gaya kepemimpinan yang diakui efektif dalam membawa perubahan besar bagi perusahaan. Pemimpin yang bertransformasi tidak hanya mengarahkan karyawan untuk mencapai tujuan, tetapi juga memberikan inspirasi, motivasi, serta membimbing agar mereka berkembang menjadi individu yang lebih baik. Kelebihan gaya transformational adalah visi perusahaan yang baru dapat dirumuskan dengan cepat. Pemimpin transformasional memahami hubungan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan loyalitas dan retensi, meningkatkan inovasi dan kreativitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, menghasilkan pemimpin masa depan. Kekurangan gaya transformasional adalah membutuhkan umpan balik yang konstan dan konsisten. Pemimpin transformasional membutuhkan pengikut mereka untuk setuju dengan mereka. Ini adalah gaya kepemimpinan yang dapat mengabaikan protokol tertentu, dapat mengakibatkan kejenuhan karyawan. Gaya laissez-faire leadership merujuk pada gaya kepemimpinan di mana pemimpin memberikan kebebasan luas kepada bawahan untuk membuat keputusan, mengatur pekerjaan, dan menjalankan tugas. Secara harfiah, laissez-faire berarti biarkan berbuat atau biarkan terjadi. Kepemimpinan laissez-faire memberikan kesempatan besar bagi karyawan untuk mengaktualisasikan diri dan mengembangkan diri. Itu penting untuk mendorong motivasi dan moral bawahan. Kelebihan gaya laissez-faire adalah bawahan lebih bebas dan fleksibel dalam mengatur pekerjaan. Kepercayaan kuat kepada bawahan mengarah pada motivasi yang tinggi. Bawahan memiliki kesempatan diri untuk mengembangkan diri. Kekurangan gaya laissez-faire adalah bawahan sulit untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Pemimpin menjadi malas, keberhasilan organisasi lebih banyak ditentukan oleh karyawan, keputusan mungkin tidak konsisten satu sama lain. Karena bawahan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan tanggung jawab tidak jelas, lingkungan laissez-faire memunculkan kebingungan tentang siapa yang bertanggung jawab ketika sebuah masalah muncul. Silahkan disimak tabel perbedaan antara gaya kepemimpinan yang sudah disebutkan sebelumnya. Cukup sekian dulu untuk pembelajaran modul satunya. Silahkan dilanjutkan ke modul berikutnya. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih.